kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan musibah itu adalah tergantung dari kondisi keimanan atau tauhid manusia itu sendiri. Ada musibah itu dijadikan sebagai ujian, pun ada juga musibah dijadikan sebagai bala atau hukuman atau kisos. Nah, dalam skup sebuah komunitas masyarakat misalnya, ini di babul fikih dijelaskan. Ketika dalam sebuah komunitas masyarakat, di situ banyak kezaliman, di situ banyak kemaksiatan, maka berdasarkan babul fikih, malaikat taus itu adalah malaikat yang membawa bencana, akan naik ke ars dan meminta izin Allah untuk membunuh, menghanguskan, atau untuk mengkisos, atau untuk menghukum peradaban manusia itu sendiri. Makanya dulu pernah ada namanya benua Atlantik ya, itu karena di situ sudah tidak ada peradaban, sudah jadi hukumnya sudah liar, maka benua itu ditenggelamkan. Pun juga musibah-musibah yang terjadi dunia sana seperti angin tornado dan segala macam, memang itu adalah musibah yang terjadi menurut perspektif saya itu adalah kemarahan malaikat taus yang melihat banyak kezaliman di sana sehingga azab Allah diturunkan. Jadi jangan sampai kita membuat hal-hal atau menjauhi kaidah-kaidah akidah wal syariah tentunya secara prinsip yang itu bisa menjadikan azab bagi kita semua. Nah, sebuah azab itu tentunya kalau itu ujian bagi orang mukmin itu akan membawa berkah bagi kita semua. Di Quran surat Al-A'raf ayat 96 dijelaskan bismillahirrahmanirrahim bahwa anna ahlal qura amanu wa taqulla fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi wal laqin kazzabu fa aqsanahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau sekiranya ada penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi jika mereka mendustakan, maka mereka akan disiksa hasil dari perbuatannya. Inilah kisos. Nah, dua hal inilah yang menjadi landasan kita berpikir ke depan. Semua kejadian atau fenomena yang ada di alam ini itu bisa kita sikapi apakah itu berkah atau bahkan musibah. Jadi tergantung dari tingkat keimanan ataupun tauhid. Karena dengan ujian itulah umat manusia ini bisa melampaui atau meningkat fase keimanannya. Nah, terkait dengan produk teknologi, kita akan tinjau secara hierarkis bahwa sebenarnya kalau bisa kita bilang hasil teknologi saat ini itu adalah jasa para ulama, jasa para ilmuwan di zaman Khulafaur Rasyidin sampai kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi pada saat baginda Rasul berhijrah ke Madinah, itu beliau membentuk peradaban Majelis Taklim. Jadi ada 4 sahabat terbaik dari generasi Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan pembangunan kultural. Beliau selalu bermuajahah, membangun kesadaran intelektual dan moral. Setelah itu ditata lagi ke penegakan hukum, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, lanjut lagi ke Sayyidina Utsman bin Affan dengan membangun kemapanan ekonomi, dan terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu mempunyai sifat muraqabah yang baik. Nah, 4 inilah pilar teknologi sebenarnya secara kaidah syar'i. Jadi yang pertama adalah kesadaran intelektual, yang kedua adalah penegakan hukum, yang ketiga adalah kemapanan ekonomi, dan terakhir adalah sifat muraqabah. Nah, yang paling esensi adalah sifat muraqabah. Sifat muraqabah adalah sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya di generasi berikutnya puncaknya adalah di khalifah yang membangun Baitul Hikmah. Jadi di Baitul Hikmah itulah dibangun saintek dalam bentuk eksperimen. Jadi kalau ini diceritakan pasti panjang, tapi saya sampaikan ke poin per poin. Jadi saat itu pembangunan sains dan teknologi di Baitul Hikmah itu mempelopori lahirnya produk-produk teknologi. Nah, pada saat itu semua ilmuwan Muslim atau semua ulama itu mulai membangun saintek. Jadi sebelum membangun saintek sebenarnya Imam Syafi'i
itu pernah memfatwakan haram yang namanya eksperimen. Jadi riset itu adalah menurut perspektif beliau adalah perspektif hak prerogatif Allah. Jadi manusia itu sebenarnya nggak boleh mencipta menurut Imam Syafi'i. Tapi begitu ada ijma'ul ulama, ada Imam Maliki, Imam Hambali, dan semuanya diformulasikan, akhirnya dengan catatan bahwa eksperimen riset itu bisa dihalalkan untuk kemaslahatan umat. Jadi sekali lagi, jika eksperimen atau riset atau produk teknologi itu tidak membawa kemaslahatan umat, maka hukumnya dilarang atau haram. Nah, ada dua perspektif itu. Nah, setelah berkembang di dinasti berikutnya, maka ada seorang tokoh yaitu Syekh Ja'far As-Shadiq. Beliau masih keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memulai murid Jabar Ibnu Hayyan. Jadi Jabar Ibnu Hayyan inilah penemu pertama kali kimia. Jadi mungkin yang dari teman-teman dari kimia ini perlu mengkaji lebih detail bagaimana biografi beliau. Jadi Jabar Ibnu Hayyan ini awalnya adalah mensterilisasi teori-teori logam dari Yunani. Jadi Jabar Ibnu Hayyan ini membuat eksperimen dengan tujuan untuk memurnikan sains yang dibawa dari Yunani. Ternyata ada banyak pelurusan fakta eksperimen. Misalnya di teori John Dalton. John Dalton itu menganggap bahwa atom logam itu hanya bisa dipadukan dengan sejenis. Jadi kalau aluminium dengan aluminium, kalau besi dengan besi. Tapi itu dikonter oleh Jabar Ibnu Hayyan. Ternyata beliau membuat eksperimen yang pertama kali itu adalah unsur dari beberapa logam ternyata bisa dipadukan dengan energi panas. Nah, jadi teori casting ini nggak akan lahir kalau tidak ada teorinya alkemisnya Jabar Ibnu Hayyan. Dan yang paling prinsip saat ini, mungkin teknologi yang berkembang adalah IT. Di IT itu algoritmanya ada di kitab Hisab al-Muqabalah yang dieksplor oleh Musa al-Khawarizmi. Jadi Musa al-Khawarizmi ini murid daripada Syekh Ja'far As-Shadiq. Dan mungkin bahkan di metalurgi, kalau kita tinjau metalurgi, bagi sahabat-sahabat yang kuliah di jurusan metalurgi, ini jauh sekali sebenarnya. Jadi di ilmu metalurgi itu sebenarnya sudah ada atau sudah lahir saat turunnya Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna hadida fi ba'sul sadid fi ba'sul sadid wa manafi'un linnas. Dan diturunkan besi yang padanya terdapat keutamaan hebat, berbagai manfaat bagi manusia. Begitu ayat itu turun, maka sobat Koba bin Art itu membuat eksperimen. Nah, salah satu eksperimennya adalah pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pedang Sayyidina Abi Thalib yang dibuat oleh sahabat Khabbab bin Art ini dibantu oleh muridnya Sayyidina Ali, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini membuat pedang dari tumpukan plat tembaga. Nah, setelah ditumpuk itu dikasih beban tumpukan di atas bawah. Nah, ternyata setelah dikasih tumpukan itu, saya bisa bilang bahwa ini adalah kesalahan metodologi karena di ujungnya itu tidak diklip sehingga belok kanan dan kiri. Jadi pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang belok kanan dan kiri, dua mata pedang itu merupakan, kalau dalam analisis sains saya, adalah kesalahan metodologi karena dua ujungnya nggak diklip ya, sehingga ada dua. Nah, baru 7 abad kemudian Ibnu Ishaq al-Kindi itu menyempurnakan teori itu. Jadi ada dua plat yang ditumpuk, kemudian diklip sehingga dia bisa lurus. Dan ternyata Profesor Pavel Pader 8 abad berikutnya, tahun kurang lebih 2004, itu menemukan bahwa susunan nanoteknologi itu ada di pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi yang dibuat oleh Ibnu Ishaq al-Kindi. Jadi betapa luar biasanya ya bahwa teknologi itu asal muasalnya adalah dari ilmu muslim. Bukan hanya itu aja, mungkin di teknik mesin, sahabat-sahabat yang bergelut di teknik mesin, perlu kalian ketahui bahwa asal muasalnya teknik mesin itu berasal dari ilmuwan muslim juga di zaman Khalifah Turki Utsmani. Ini ada yang teknik mesin ya? Ada nggak yang teknik mesin ini? Selain sahabat Damar.
Nah, ini rekomendasi saya yang mahasiswa mesin ini wajib mutlak mengkaji kitab Bain al-Im wa al-Mal al-Nafi Fisinatil al-Hiya. Jadi inilah kitab pertama kali Syekh Rajas Al-Jasari membuat roda gigi. Jadi kitab ini sebenarnya harus jadi rujukan. Kalau di Inggris, di Barat, ini jadi buku wajib atau handbook. Di kita nggak pernah belajar sama sekali masalahnya ya. Di kurikulum pendidikan di Indonesia saya pikir ini nggak ada. Jadi di kitab Al-Hiya ini, Syekh Rajas Al-Jasari itu mengenalkan komponen elemen mesin sebenarnya. Jadi pertama kali yang dibuat itu adalah jam gajah ya, jam dari gajah. Nah di situ ada komponennya roda gigi. Nah sebenarnya kitab Al-Hiya ini menjadi rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan dunia, terutama yang bergelut di bidang teknik mesin. Jadi kurang lebih pada abad 12, tepatnya tahun 1206, itu engkol mesin yang dihubungkan dalam sebuah pompa air yang dibuat oleh Syekh Rajas Al-Jasari itu dipatenkan oleh Donald Hill beberapa abad berikutnya. Jadi sehingga orang mengenal roda gigi itu atau mesin itu yang buat adalah James Watt dengan salah satu koleganya yaitu Donald Hill. Padahal dia mengambilnya dari kitab Al-Hiya, kemudian disempurnakan. Nah, kronologis dari sahabat semua harus tahu bahwa Syekh Rajas Al-Jasari ini sebenarnya terinspirasi dari Quran Surat Al-Anbiya 30. Di situ beliau berkontemplasi. Jadi kontemplasi ini kan konsepnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang membangun muwajahah tadi. Sehingga di sini ketemulah dari Quran Surat Al-Anbiya ini menjadi sebuah eksperimen jam tangan sebenarnya. Jadi saat itu umat Islam bingung menentukan waktu sholat. Jadi hanya menggunakan patokan matahari. Nah, kalau dalam kondisi mendung, matahari nggak terbit, di sini kan menjadi rancu untuk batasan sholat. Sehingga beliau membuat jam. Nah, dari jam inilah yang terinspirasi dari Quran Surat Al-Anbiya. Nah, kemudian kalau kita meninjau pesawat terbang misalnya. Pesawat terbang pasti dalam teks literasi akan disebutkan Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur. Kurang lebih abad 19. Mereka menemukan eksperimen pesawat terbang pertama yang diterbangkan. Tapi jauh sebelumnya pada abad 875 itu ada ilmuwan ataupun ulama Abbas Ibn Firnas yang pertama kali membuat prototipe pesawat dengan mencontoh burung. Jadi pesawat dikasih burung, kemudian sampai hari ini kan kita ketemu dengan teknologi aerodinamika. Jadi ini yang luar biasa. Jadi ketika abad 8 itu ulama Abbas Ibn Firnas membuat pesawat atau prototipe pesawat. Jauh sebelumnya di eranya Khalifah Muhammad bin Abdul Sufyan itu ada salah satu putra Sayyidina Ali yaitu Muhammad Al-Hanawiyah. Jadi Muhammad Al-Hanawiyah ini adalah penasehat Khalifah. Jadi beliau di situ membuat kitab pertama kali yaitu kitab Al-Asra. Nah, di kitab Al-Asra itu ada bab namanya Khiyafiyatus Sholat fi Jawi, cara sholat di udara. Nah, ilmuwan saat itu bingung, gimana sholat di udara? Kan sholat itu pasti di darat kan. Nah, ternyata ini adalah jawaban dari muridnya yang generasi berikutnya adalah Abbas Ibn Firnas. Nah, inilah bukti bahwa babul fikih ini menyempurnakan muamalah, menyempurnakan ukhuwah terkait dengan produk-produk teknologi. Nah, kalau kita catat ya, kurang lebih saya sudah mentresur ada kurang lebih 127 ilmuwan handal dunia yang menjadi mualaf gara-gara penemuannya. Jadi semakin orang cerdas, semakin orang pintar, itu orang akan menemukan jalan kebenaran. Jadi ada kurang lebih di tahun 2018, mungkin setelah 2019 dan sekarang saya kurang tahu datanya mungkin bertambah. Itu ada Prof. Palmer dari Amerika Serikat. Itu beliau menjadi mualaf karena penemuannya atau ilmunya. Atau Profesor Joe Lake Simpson itu juga menjadi mualaf karena eksperimennya. Atau Profesor T.N. Purcell
itu adalah ahli kesehatan anak-anak, genetologi yang juga karena Al-Quranul Karim. Atau Profesor Yoshide Kozai dari Universitas Tokyo. Itu pun menjadi mualaf. Profesor Alfred Ploner, Profesor Jeffrey Lang, dan semua total kurang lebih 127. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di Quran surat Al-Hajj itu sangat dijelaskan. Ayat 54 55. Bismillahirrahmanirrahim wa ya'lamu alladziina utul ilma annahu haqqu min rabbik. Fa yu'minu bihi fatthbita lahu qulubuhum wa innallaha la dzilladzina amanu siratal mustaqim. Jadi kebenaran itu terdapat pada orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang berilmu menyandarkan keilmuannya kepada Al-Quran, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju kebenaran. Jadi ini sudah terbukti bahwa kalau cara menuntut ilmunya benar, cara membangun ilmuannya benar, maka Allah akan kasih hidayah. Dan ini sudah terbukti di beberapa tokoh-tokoh internasional. Yang spektakuler itu adalah profesor dari Ukraina. Itu beliau membuat simulasi ya. Ternyata pergeseran matahari ke bumi itu nanti akan terbit di sebelah barat. Jadi saat ini dengan adanya teknologi, itu matahari sudah bergeser kurang lebih 20 derajat. Sekarang kan matahari terbit dari timur ya. Kalian bayangkan, beliau adalah tokoh astronomi. Ketika 20 derajat ini, polusi semakin naik, dia akan bergeser terus sampai 90. Bahkan kalau globalisasi atau global warming ini semuanya menjadi maksimal, dia akan bergeser ke 180. Itu artinya apa? Tanda-tanda akhir zaman. Jadi baginda Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu ciri-ciri tanda akhir zaman itu matahari akan terbit dari sebelah terbenamnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh salah satu ilmuwan dari Ukraina. Jadi sekarang ini itu sudah bergeser 20 derajat. Nah, kan tergantung dari bagaimana produk teknologi ini terus-menerus mendegradasi eksistensi bumi. Sehingga inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita rawat, inilah yang harus kita sama-sama berpikir eksistensi bumi ini harus tetap berada pada porosnya. Jadi kita harus menjaga kestabilan bumi. Itu juga salah satu bentuk amaliyah yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya dalam perspektif keilmuan ini sangat luas sekali. Misalnya nih, yang konteks saat ini yang terjadi. Kita sekarang kuliah by online. Kuliah tidak ada dohir ya, artinya tidak ketemu fisik, tidak face to face. Padahal di kaidah ta'lim muta'alimin yang namanya proses menuntut ilmu itu harus terjadi secara dohir, artinya face to face. Karena kalau tidak face to face, yang terjadi adalah kesalah tafsiran, kesesatan teori, bahkan kesesatan eksperimen. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kuliah hanya sekedar online aja sebenarnya kurang afdol. Karena menurut Imam Al-Ghazali ada tingkatan ilmu dalam proses menuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ma'rifatun nazriyah, pengetahuan teori. Nah, pengetahuan teori ini harus take and give. Jadi guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen itu harus berinteraksi. Karena amaliyahnya dicatat di sana, pahala-pahalanya. Terus yang kedua adalah al-ma'rifatul amaliyah, pengetahuan yang sudah diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan pengetahuan hanya by online misalnya. Dan yang terakhir adalah al-ma'rifatun tarsbiyah, pengetahuan yang lahir dari pengamalan. 3 fase inilah yang akan menyempurnakan keilmuan. Nah, jadi saya pernah mengkaji beberapa kondisi 2015 saat saya di Rusia. Saya sudah mulai curious atau curiga dengan kampus-kampus besar membuat kuliah online. Jadi ada MIT, ada Harvard, itu membuat kuliah online yang mana kuliah online ini dikemas dalam brand dan akan dijual. Nah, ternyata 2016 salah satu kampus yang sudah bisa membuat kampus online adalah Nottingham University. Jadi Nottingham University ini membuat cabang di Malaysia dan di Afrika. Jadi kalau orang Malaysia, orang Afrika pengen kuliah di Inggris, nggak perlu ke Inggris. Mereka cukup by online dan bisa mendapatkan ijazah dari Nottingham. Nah,
prediksi saya atau asumsi saya dengan kondisi ini, kalau terus-menerus kita kuliah online, nanti tidak menuntut kemungkinan ada grade standar, misalnya akreditasi internasional. Jadi kalau kampus tidak lolos akreditasi internasional, dia akan dibina oleh kampus yang ada di atas. Bisa dari Singapura, atau bisa dari India, dan segala macam. Artinya apa? Ini adalah proses akuisisi. Nah, kalian bisa bayangkan, kuliah online itu sendiri nanti akan dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah kampus daring. Inilah yang terjadi di fakta empirik yang terjadi di lapangan. Belum lagi instrumen revolusi industri 4.0. Itu salah satu di bidang teknik mesin ada namanya additive manufacturing. Jadi kalau dengan additive manufacturing ini, semua proses instrumen mesin bisa dikendalikan jarak jauh by GPS. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Cilegon, by pemiliknya asing, misalnya dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, itu kalau buat atau membubut sampel nggak perlu operator, dia bisa kendalikan dari negaranya sana. Nah, inilah yang menjadi degradasi dari reduksi keilmuan tadi. Jadi prosesnya sudah mulai dikurangi, terus sistemnya sudah dirubah, bahkan mungkin di kaidah ta'lim muta'alimin itu menuntut ilmu tidak boleh dibatasi waktu. Jadi ada sebuah kaidah ta'lim muta'alimin yang mana menuntut ilmu ini berdasarkan fase kenaikan si murid itu sendiri. Ya kita sekarang kan dituntut untuk selesai 4 tahun. Dari zaman saya dulu tahun 90-an, kuliah itu maksimal 10 tahun. Berubah lagi 7 tahun. Berubah lagi 5 tahun, dan sekarang 4 tahun. Dan nanti kalau kuliah online itu 1 tahun sudah bisa jadi sarjana. Dan bergengsi, sertifikatnya atau ijazahnya bisa dari Nottingham, bisa dari MIT, atau bisa dari kampus-kampus besar di negara-negara besar. Nah itulah produk teknologi berkah atau musibah. Nah sekarang produk teknologi yang ada sehari-hari bersama kita, salah satunya adalah teknologi handphone. Ya. Jadi fitur handphone ini setiap detik, mungkin setiap waktu bisa berubah perkembangannya. Apa yang terjadi di sana? Menurut Babul Fikih, teknologi informasi by handphone ini bisa menjadikan manusia ini menjadi memubadirkan akal. Coba, fungsi dari handphone itu kan satu, untuk komunikasi. Tapi kenapa orang punya lebih dari satu handphone? Itu kan takdirul ilm, membadarkan akal. Media sosial misalnya. Media sosial ini juga dalam perspektif produk teknologi, kalau kita udah bisa mengontrol dengan baik, ini akan membawa kemudorotan. Berapa banyak kasus perceraian akibat media sosial? Data tahun 2015 di Indonesia itu kurang lebih 1.000 sekian perceraian akibat media sosial. Dan bahkan sesuatu di dunia ini yang halal tapi dimurkai Allah adalah perceraian. Ini artinya ini sudah menggeser pola-pola ukhuwah. Belum lagi dengan teknologi media sosial kita bisa membuka aib orang lain, membuat gibah, membuat fitnah. Nah inilah output produk teknologi yang jika kita tidak menjaga, menguatkan tauhid kita, itu akan melemahkan kontrol diri kita. Nah makanya tadi di awal, jadi untuk membangun peradaban produk teknologi itu adalah 4 pilar yang dibawa oleh Khalifah Rasyidin. Jadi membangun kontemplasi, hukum yang ditegakkan, kemapanan ekonomi, dan muraqabah atau sifat muraqabah. Sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jika 4 pilar ini kita tanamkan, insya Allah pintu keberkahan akan terjadi pada kita. Nah, yang terakhir mungkin perlu kita kaji bersama ya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan
teknologi-teknologi secara umum, ini ada sebuah teknologi secara spesifik, yaitu teknologi yang dikembangkan di Rusia oleh Profesor Siegel. Vladimir Siegel ini mengembangkan teknologi equal channel armor bracing. Jadi kalau logam ya, ini katakanlah ini logam misalnya, kita bengkokkan di cetakan, itu kekuatannya akan naik 7 kali lipat. Eksperimen yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa metalurgi, itu dari aluminium yang tadinya kekuatannya 100 megapascal, itu bisa menjadi 2.400 megapascal. Naik 12 kali lipat. Ini yang menemukan siapa? Profesor Vladimir Siegel, orang berkebangsaan Rusia. Tapi ternyata di kitab Al-Jawahir, Fi Ma'rifat Al-Jawahir, karya Abu Rayhan Al-Biruni, di situ tertulis bahwasanya yaitu Tawil Ulul Abyad Ibnu Maliki Fatihul bil Amsikawa Mutaqid biyadihi Saifulahu wa Fahidin Ma'luman Asrun Sawa. Jadi kalau logam itu dibelokkan, belokan itulah yang akan memberikan reaksi antara struktur yang akan meningkatkan kekuatannya. Bayangkan ini Syekh Abu Al-Rayhan Al-Biruni ini berada di abad sekitar abad 8-9, abad 8 sampai abad 9. Jadi luar biasa. Nah, kenapa Rusia yang mencetus ini? Ternyata ketika Bani Abbasiyah diperangi oleh suku Mongol, itu kan terkenalnya buku-buku pada dibakar ya, kitab-kitab. Ternyata yang dibakar itu adalah kitab-kitab fikih. Justru kitab-kitab sainsnya diambil. Dan kitab ini karyanya masih ada di perpustakaan Saint Petersburg di Rusia. Dan bahkan teknologi yang dibangun oleh PM Bridgman, Peter William Bridgman, itu adalah warga kebangsaan Amerika, teknologi high pressure torsion. Jadi kalau ada benda itu dikasih tekanan terus dia diputar, itu kekuatannya akan berlipat ganda. Nah, ini persis seperti kitab Al-Hiyal yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Sikar Al-Sakir. Jadi beliau mengamati bahwa tegangan paling tinggi adalah rotasi bumi. Jadi kalau gempa itu kan karena ketidakstabilan putaran. Jadi di kitab Al-Hiyal itu beliau menuliskan bahwa semua benda yang berputar itu memiliki energi balik yang tinggi. Nah, yang terakhir teknologi yang saat ini dikembangkan pun juga saya kembangkan bersama Departemen Metalurgi UI. Kita membuat body tank armor anti peluru. Nah, body tank anti peluru ini kan teknologinya accumulative roll bonding plat yang ditumpuk. Itu dipatenkan oleh orang Jepang, Profesor Noboru Tsuji. Nah, Profesor Noboru Tsuji itu membuat eksperimen plat yang ditumpuk di roll, itu kekuatannya bisa meningkat berlipat ganda. Tapi kalau kalian perhatikan di awal tadi, saya menyampaikan bahwa pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah tumpukan plat. Makanya karena tidak diklip, dia bergeser kanan kiri, jadi dua mata pedang. Ketika dia diklip, itu ada teknologi nano di pedangnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, artinya benarlah kata hujah dari Imam Syafi'i bahwa jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh keimanan, yang terjadi adalah kehancuran peradaban di muka bumi. Kita tahu di era revolusi industri abad 18 yang mengembangkan produk teknologi adalah kaum barat yang notabene tidak mengenal agama. Efeknya sekarang ini. Jadi efek dari bila mana produk itu tidak dikelola dengan baik. Albert Einstein juga berpendapat bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu pincang. Jadi rusaknya peradaban di muka bumi bukan karena apa, tapi karena orang yang berilmu dia tidak mendapatkan hidayah. Kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Mungkin bisa jadi karena memang perilakunya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama bahwa produk teknologi itu dibangun oleh ulama-ulama muslim saat itu. Kita kembali flashback ke
tokoh kimia, Syekh Jabar Ibnu Hayyan. Beliau dalam membuat eksperimen, kalau beliau melakukan penelitian, ya, katakanlah begitu, membuat eksperimen logam dengan logam, proses nyawa, itu minimal sehari beliau menyelesaikan sholat 100 rakaat. Jadi sholat 100 rakaat ini qobliyah, ba'diyah, rawatib, syukurillah, ridhoillah, semua sholat sunat dilakukan. Baru beliau eksperimen. Artinya sifat muraqabah dibangun. Jadi nanti pesan saya buat teman-teman hikmah kalau sudah masuk tugas akhir, jadi semakin sibuk, sholatnya juga harus lebih banyak. Karena di baru-baru ini di Jepang ditemukan bahwa ketika orang sujud, itu ternyata suplai darah ke ruang sel-sel otak itu menjadi terpenuhi sehingga orang bisa refresh. Jadi semua ilmuwan-ilmuwan saat itu selalu membangun 4 pilar tadi. Yang terakhir adalah sifat muraqabah. Nah, makanya teknologi itu berkah atau musibah itu tergantung dari tingkat ketauhidan kita, tingkat keimanan kita. Makanya tak bosan-bosannya saya berpesan kepada semua anak didik, semua mahasiswa, perbanyaklah amal kebaikan. Jadi bukan hanya dengan meningkatkan hablum minallah, tapi hablum minannas. Kecerdasan sosialnya juga harus dibangun. Karena barang siapa mempermudah urusan orang lain, urusannya akan dipermudah dunia dan akhirat. Saya mungkin ada contoh ketua EKMA tahun 2009 itu sahabat Teguh Ronald Setiawan, mungkin yang metalurgi mudah-mudahan kenal ya. Itu Ronald Setiawan ini dari ketua EKMA menjadi ketua BEM. Dari ketua himpunan metal menjadi ketua EKMA kemudian menjadi ketua BEM. Saya lihat hanya dia yang berhasil. Kenapa? Karena sekarang di usia yang sangat muda, Teguh Ronald ini sudah menjadi salah satu manajer di PLTU Saguling. Itu bisa dikontak sebenarnya buat kasih pencerahan. Toleransinya sangat tinggi. Jadi dia KP, TA sama saya dan sekarang berhasil. Nah, ini mungkin bisa jadi teladan buat sahabat-sahabat semua. Sehingga harapan saya juga di tahun-tahun berikutnya itu ada partisipasi dari teman-teman IKMA yang bisa eksis di ya mungkin di beberapa organisasi ya, untuk membangun. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Pramono yang telah menyampaikan materinya. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Berlanjut ke acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para penanya, Dilang, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para penanya bisa bertanya, menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan keterangan nama, jurusan dan angkatan. Dibuka untuk sesi pertanyaan pertama, dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Moderator boleh izin bertanya? Silakan. Terima kasih Pak Agus buat materinya tadi, insya Allah sangat bermanfaat. Sini saya ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Kan tadi ada Bapak ngejelasin tentang 3 tingkatan ilmu tuh. Ada peningkatan teori dan pengetahuan yang diamalkan, dan satu lagi itu lupa tuh, apa tuh? Yang 3 tingkatan ilmu itu Pak. Tapi kan di keadaan online ini dia belajar. Al-ma'rifatun tarsbiyah. Iya Pak, itu Pak. Al-ma'rifatun tarsbiyah, pengetahuan yang lahir dari pengamalan. Ini kalau bahasa akademiknya itu novelty atau kebaruan. Iya Pak. Kan di pembelajaran yang serba online ini, jadi ada yang tidak terlaksana gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita sebagai muslim itu sikapnya harus gimana atau harus gimana Pak, supaya dapat berkahnya gitu dari menuntut ilmu. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan mendasar tapi berat ini jawabannya. Ini jawabannya 2 SKS juga nggak cukup ini sebenarnya. Tadi siapa namanya? Oh, Anggi ya? Ya, Anggi Apriansa, Pak. Iya ya, Anggi. Terima kasih Anggi yang selalu ngontek saya ini untuk agenda kegiatan segala macam. Iya, Pak. Luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya berat ini pertanyaannya. Jadi sikap kita dengan kondisi saat ini memang serba dilematis ya. Kalau kita kuliah by online aja, akan ada banyak degradasi keilmuan di sana. Salah satunya sistem. Jadi kalau orang sudah tergantung dengan online, nanti akan masuk yang tadi saya bilang itu, kooptasi dari sistem lain. Mungkin juga akreditasi nanti mengarah ke internasional. Sehingga itu adalah sebuah hidden agenda atau strategi dari Barat atau Eropa untuk bisa mengakuisisi sistem yang ada di kita, universitas. Kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya kan universitas ini menyontoh majelis taklimnya Rasulullah kan. Ada guru, ada dosen, ada murid. Dulu majelis ilmu Rasulullah di Masjid Nabawi itu kan juga seperti itu. Rasulullah menyampaikan sesuatu, di situ ada para sahabat, tabi'un, sampai ada ahli sufah. Itu kan konsep universitas. Nah, universitas pertama itu Al-Harawiyin yang ada di Maroko. Itu abad ke-9 sudah ada. Artinya konsep universitas atau konsep majelis ilmu itu basic saya adalah ta'lim muta'alimin. Jadi ta'lim muta'alimin itu adalah konsep yang sebenarnya ini adalah rangkaian dari pemikiran-pemikiran Khalafur Rasyidin yang ditulis oleh Syekh Ad-Jarmuzi ya. Itu beliau merumuskan, saya ada bukunya, itu kayaknya cocok untuk dibedah. Nah ini kapan-kapan kita bisa bedah ini ta'lim yang saduranya adalah dari Lirboyo, dari Kiai Abdullah Kafawi Mahrus. Jadi beliau membuat bahasa-bahasa yang sederhana di ta'lim. Jadi di ta'lim ini sudah jelas bahwa transformasi ilmu itu harus fisik, harus dohir, harus face to face. Apabila tidak memenuhi kriteria ini, yang terjadi adalah hilangnya keberkahan sebuah nilai. Coba kalian amati. Kalian lebih paham nggak kalau kuliah online? Anggi. Gimana Anggi? Kurang Pak. Lebih paham online? Kurang Pak. Lebih paham yang lebih tatap muka secara langsung gitu. Lebih paham. Iya. Interaksi langsung. Itulah yang nanti degradasinya, reduksinya adalah kesesatan teori tadi. Jadi kadang mengambil teorinya nggak pas. Jadi kalau kesesatan teori di sebuah eksperimen ini akan menghasilkan variabel yang tidak ideal. Makanya contoh di senior-senior kalian di metal, kemarin ada saya nguji beberapa mahasiswa. Kenapa dia bikin eksperimen berdasarkan teori, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai. Kekerasannya malah turun. Ternyata dia salah kutip teori. Nah, salah kutip teori itu ya bahasa apa ya? Saya lebih suka pakai term-term fikih gitu, kesesatan teori. Gitu. Jadi teorinya udah salah atau sesat sehingga eksperimennya gagal. Misalnya ya, teori itu kita ngutipnya harus spesifik. Kita tidak bisa menggunakan teori satu ke yang lain tanpa ada penyesuaian hipotesis. Misalnya gini, kita bikin
aluminium dengan temperatur 400. Tapi aluminiumnya harus sejenis. Jadi kalau teori aluminium seri 1 itu nggak bisa dipakai teori aluminium seri 7 atau seri yang lain. Jadi semuanya harus equal. Nah, kuliah online itu juga gitu. Kalau konsepnya nggak dibangun, yang terjadi adalah mismatch teori. Teori banyak diserap, tapi tidak bisa memilah-milah. Tapi kalau dengan doel face to face, guru ini bisa berekspresi kan. Dia bisa menjelaskan sesuatu dari mimiknya. Nah, itulah yang ditangkap dari kecerdasan panca indera. Jadi di di online ini kecerdasan panca inderanya nggak akan terbangun. Suratul badiah, kecepatan berpikir juga nggak akan terbentuk. Ya sekarang bayangkan ya, urusan nikah ini kan urusan ijab kabul. Ada rukun syarat. Asal dia mengucapkan ijab kabul, biasa. Kalau dibuat online kira-kira sah nggak? Nikah online misalnya, sah nggak? Nggak sah kan? Harus doair. Jadi kalau nanti ada nikah online misalnya, itu nggak sah. Sama dengan ilmu sebenarnya. Ini kalau ulama-ulama host pada berkumpul, pasti akan keberkahannya itu nggak ada. Nah terakhir ini yang susah. Pertanyaan Anggi tadi, sikap kita seperti apa? Apakah kita harus apa itu kan? Itu berat sebenarnya, karena ini memang kondisi degradasi, kondisi akhir zaman lah, kalau saya bilang. Jadi saya pernah menyampaikan sesuatu, rusaknya sebuah sistem itu bukan karena tidak ada orang baik, tapi banyaknya orang baik yang diam. Nah makanya tadi di awal, di Muqaddimah saya sampaikan bahwa yang mutlak itu adalah Allah dan Rasul. Selain itu tidak mutlak. Makanya kita harus membangun fastabiqul khairat tadi, berlomba-lomba dalam kebenaran. Nanti suatu saat kalau Anggi bertemu dengan saya berbuat suatu hal yang salah, mungkin itu wajib menegur. Wajib menegur. Nah ini salah satu contoh perilaku yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah ya, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan itu berkonflik, itu kan orang hebat semua, generasi sahabat terbaik Rasulullah. Itu beliau ada di tengah-tengah, tidak memihak salah satu. Jadi ketika ditanya oleh beberapa sahabat, Abu Hurairah kamu cenderung kemana? Dia tidak cenderung kemana-mana. Dia ke Abu Hurairah juga, ke Sayyidina Ali juga, ke Khalifah Muawiyah juga. Nah inilah timbulnya tadi itu. Makanya pesan saya buat Anggi terutama dan yang lain, yang menghalangi masuknya ilmu dalam diri kita itu adalah penyakit hati. Kalau kata Imam Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin, jadi ketika kita punya penyakit hati, ilmu itu nggak akan bisa masuk. Iri, dengki, ria, itu ilmu nggak akan bisa masuk. Makanya langkah kecil yang dilakukan Anggi, sesuai pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Jadi harus bisa membuang penyakit hati. Jika itu masih ada, harus terus dibuang. Nah, salah satu kunci sukses kelanjutannya adalah memperbanyak amal kebaikan tadi ya, sebisa mungkin terus-menerus berbuat amal kebaikan. Karena disitulah transformasi ilmu itu terjadi. Jadi tadi kan ada tingkatan ilmu. Jadi dengan amal kebaikan ini menyempurnakan al-ma'rifatun najriyah, amaliyah dan tafsiriyah sebagai akumulasi dari amal-amal yang kita lakukan. Nah, makanya pesan saya kepada Anggi dan kawan-kawan, buang penyakit hati agar ilmu bisa masuk dan banyak-banyak berbuat amal kebaikan. Mungkin itu. Terima kasih. Pak, buat jawabannya, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Farhan dari Teknik Industri 2018. Untuk Bang Farhan bisa langsung saja sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih saudara moderator. Bapak, nama saya Farhan Idris Irawan dari Teknik Industri 2018. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan nih Pak ya, mudah-mudahan kan kita nanti ke depannya sudah menjadi sarjana teknik ya Pak ya. Nah,
pada saat kita sudah menjadi sarjana teknik, apabila dari klien kita itu mendapatkan tawaran untuk kita mengerjakan proyek di bidang pengembangan teknologi persenjataan ya Pak ya. Ya. Itu bagaimana ya Pak ya itu bagaimana. Nah, kan mungkin saudara muslim kita juga udah ada yang di lingkungan pekerjaan tersebut. Itu bukannya kayak sama saja gitu. Kita membantu untuk manusia itu saling membunuh satu sama lain Pak ya. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan saya pertama Pak. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Ini dulu, jadi saya pernah konferen di Swedia. Ada salah satu teman muslim juga dari Yugoslavia gitu bertanya, buat apa riset tentang alutsista yang ujung-ujungnya adalah menghancurkan peradaban. Nah, mungkin saya cerita kronologis dulu ya, bahwa pertama kali teknologi dibuat itu pasti untuk aplikasi alutsista. Semua, mulai dari EIT, kendaraan, semua dari militer alutsista. Nah, keberadaan alutsista itu kan untuk menghancurkan peradaban sebenarnya. Kalau kita membantu membuat riset tersebut, berarti secara tidak langsung, ya benar, sahabat Farhan, kita membantu menghancurkan peradaban. Nah, disinilah titik tolak perspektif keilmuan yang harus kita terapkan. Dulu, ketika para sahabat membuat pedang, membuat baju besi, itu sebenarnya bukan untuk perang, tapi untuk bertahan. Jadi kalau dalam sepak bola itu kan ada ofensif, ada defensif ya. Dalam konsep perang ini, kita tidak boleh mendahului. Jadi perang-perang yang ada di zaman Rasulullah pun juga perang yang akibat titik balik kezaliman yang dibuat oleh kaum musyrikin. Artinya di Quran surah Al-Hadid tadi sudah jelas manfaatnya begitu banyak. Jadi kalau orang itu tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya Allah, maka niat itu secara dohir dinilainya karena tujuan tadi. Jadi kalau misalnya saya pribadi, ini juga berat sebenarnya, melakukan riset dengan dosen dari teknik metal UI, Prof. Ana, itu bikin body panzer ya. Jadi bodinya itu armor, sekarang sedang step seri aluminium seri 7. Dan itu kan panzer itu nanti akan dibuat pindad. Prototipenya akan dibuat pindad. Nah, sejauh yang saya tahu di Indonesia itu di pasukan PBB kemarin adalah pasukan perdamaian. Jadi pasukan yang melindungi konflik yang ada di sana. Jadi tergantung niatnya tadi. Sama dengan ini pesan saya ke para sahabat saya semua, terutama mahasiswa. Dalam babul fikih itu ada wasilah dan goyah. Wasilah itu proses, goyah itu tujuan utama. Jadi perbaiki niat kalian dalam menuntut ilmu. Wasilahnya adalah berproses dengan baik, goyahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali tanamkan tujuan kuliah, tujuan menuntut ilmu itu ingin hidup mapan. Ingin kerja di tempat enak, gaji cukup. Kalian jangan mendikte Allah. Allah sudah tahu kapasitas kalian. Qadarullah sudah dibangun di arsana. Jadi pesan saya, kalau kalian mau sukses, di samping memperbanyak amal kebaikan, tujuannya juga harus diperbaiki. Kan ada ya di antara kita pengen kuliah karena mungkin pengen bekerja di perusahaan besar. Saya beberapa mahasiswa baru yang saya tanya, nggak ada perubahan. Kamu kenapa pengen kuliah di metalurgi misalnya? Saya pengen kerja di KS, Pak. Saya pengen jadi tambang baru. Itu jawaban yang kurang tepat sebenarnya. Itu jawaban yang mendikte Allah. Kalau ditanya, kenapa kamu kuliah di metal, di industri, dan segala macam? Saya ingin menyempurnakan keimanan saya, Pak, dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kalian bisa menapaki jalan ke surga. Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman salallahu fi thariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu dengan kesungguhan, Allah akan menunjukkan jalan menuju ke surga. Jadi fase kalian harus dibenerin dulu tujuannya ya. Nah, makanya sebenarnya pertanyaan ini sekaligus menjawab frame besarnya sahabat Farhan tadi. Yang penting tujuan. Kalau tujuannya salah, ya seperti buat nanti lah kalau sahabat Farhan bikin tugas akhir, kalau tujuannya salah, kesimpulannya pasti salah. Kalau tujuannya benar, kesimpulannya pasti benar.
insya Allah saya jamin, kalau tujuannya benar, kalian itu akan mendapatkan sesuatu di luar permintaan kalian. Maksudnya gini, kalau kalian tauhidnya kuat, tujuan kuliahnya benar, udah, sesuatu yang kalian dapatkan itu tak terduga-duga nanti, melebihi dari keinginan kalian. Jadi sahabat Farhan, mohon ini direnungi ya. Insya Allah saya jamin, kalau tujuannya benar, prosesnya benar, udah. IP itu bukan menjadi batasan. Baik Bapak, terima kasih Pak. Jadi diawali sama niat Pak ya dari kita ya. Kalau niatnya baik, nanti ke depan juga baik Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih moderator. Silakan dilanjutkan kembali. Oke, baik. Ada satu pertanyaan dari Akhwat. Pertanyaannya dari Herlina Febriani dari Teknik Metalurgi 2020. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, rekomendasi bacaan literatur sains yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim dan bagaimana mengakses bacaan tersebut. Karena buku-buku yang Bapak sebutkan tadi, saya pribadi masih asing akan buku tersebut. Pak, dan apakah buku-buku tersebut telah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia? Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya bisa saya jawab langsung dan saya berikan bukti ya. Artinya begini. Untuk mendasari sebuah kaidah sains dalam perspektif Islam itu ada dua ilmuwan, dua cendekiawan Muslim besar. Yang pertama adalah Hakan Yakin, atau kalian kenal nggak dengan esai-esai yang ilmuwan Turki itu? Hakan Yakin. Namanya itu ada yang tahu ya? Nama penulisnya dari Turki. Terus yang satunya lagi tulisan Dr. Zakir Naik, itu bagus. Jadi beliau menarik sebuah perspektif alam semesta ke dalam perspektif sains. Harun Yahya, ada yang sudah tahu bukunya Harun Yahya, ilmuwan dari Turki. Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Ini bacaannya apa saja nih? Jangan-jangan Charles Darwin nih bacanya teman-teman nih. Line Today Pak biasanya Pak. Ya, jadi pesan saya, sebelum kalian baca-baca ideologi, Karl Marx segala macam, baca buku yang sains. Jadi logika dasarnya terbangun. Jangan sampai logika dasar belum terbangun, bacaannya tinggi, nanti tadi itu, mohon maaf, sesat teori ya. Nah itu. Nah terkait dengan pertanyaannya, buku terjemahan bahasa, insya Allah alhamdulillah saya sudah menyiapkan sebenarnya, tinggal launching aja. Jadi saya membuat buku perubahan peradaban sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Itu mau saya launching. Kemarin itu sudah ke Gramedia, cuma saya disuruh, jadi beberapa publisher itu menyuruh mengirimkan dulu tanpa sebuah ikatan kontrak. Artinya kalau saya kirim by email kan itu akan apa namanya? Kita nggak tahu apakah disalahgunakan segala macam, tiba-tiba nggak dikontak. Ini saya langsung buka batang tubuh isinya biar kalian tidak penasaran. Jadi buku ini adalah buku perjalanan saya selama kurang lebih 4 tahun menuntut ilmu di Rusia. Jadi saya alhamdulillah dikasih berkah oleh Allah, banyak kumpul dengan ulama-ulama Rusia, Kazakhstan, ulama-ulama Tatarstan, banyak ruang mediasi, ruang diskusi di sana, sehingga buku ini bisa terbentuk. Saya cari dulu bukunya. Nanti insya Allah buku ini bisa terbit harapan saya sih tahun ini. Perkembangan ilmu pengetahuan.
Saya nggak bisa share screen ini ya, moderator. Bisa dikirim ke saya aja, Pak. Nanti biar saya yang share screen mungkin. Ini bukunya belum ada ininya masalahnya. Oh iya ya Pak ya, lupa. Aduh. SSN-nya belum ada. Nggak bisa ya saya share screen ya? Jadiin co-host aja, bisa. Oh iya, jadi host ya. Bentar Pak. Saya jadiin host dulu. Jadi di buku ini saya jelasin Fe3C itu kan kadar pelarutan karbonnya kan 6,67. Itu dari mana? Jadi 56 itu dari berat atom Fe, terus 56 itu kan dari ukuran surat Al-Hadid, bilangan algoritmanya. Sudah Pak? Terus saya juga jelas. Sudah. Bisa dicoba mungkin. Nah ini dia. Nah ini. Sudah kelihatan? Ini mudah-mudahan ini buku nanti bisa terbit. Ini udah tahun kemarin harusnya terbit itu. Cuma karena apa namanya? Nah ini pola nano pedangnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi itu seperti ini. Nah ini adalah pedangnya yang dibuat oleh Ibnu Ishaq Al-Kindi. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Lihat ya. Oke. Nah ini manjanik yang dibuat oleh sahabat Salman Al Farisi dan Ka'ab bin Ard. Ternyata ini diklaim oleh Swingbem oleh Italia, Romawi saat itu. Jadi manjanik itu sebenarnya buatannya sahabat Ka'ab bin Ard. Ini saya dapatkan ini ketika saya berkunjung ke Italia. Jadi saya foto prototipenya. Jadi memang ada rampasan-rampasan perang, senjata-senjata pedang-pedangnya para sahabat yang ada di Italia saat itu. Ini buku ini harapan saya bisa mencerahkan. Jadi ini kumpulan dari beberapa referensi yang siapa tadi yang nanya itu metal 20 tadi. Jadi ada beberapa referensi yang sudah saya indonesiakan. Nah ini uji coba dari kitab Alkimia ya dan Al-Sabbin. Ini bagaimana mendestilasi sebuah apa namanya logam cair. Terus ini tabel periodik. Jadi Dimitri Mendeleev itu membuat tabel periodik, ternyata yang biru-biru ini itu diambil dari kitab Alkimia. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih ilmu metalurgi itu banyak dari Rusia? Ya Rusia itulah yang banyak mengambil kitab-kitab zaman Khalifah Abbasiyah. Jadi di Khalifah Harun Yahya itu yang membangun Baitul Hikmah. Itulah yang membangun peradaban sains sebenarnya. Jadi dengan ulama-ulama yang besar saat itu ya, ada Imam Syafi'i segala macam. Jadi sebuah eksperimen ini harus disertai dengan wasilah goyahnya harus sesuai tadi seperti yang saya bilang. Nah ini Majelis Ilmu Rasulullah. Bahkan teknik sipil itu tahu nggak dari mana asalnya? Teknik sipil itu ya Masjid Nabawi itu ilmunya dari Masjid Nabawi itu dari generasi sahabat yang membangun bidang teknik sipil. Terus ini ada lagi metode mengajar Rasulullah. Jadi jangan dikira Rasulullah itu yang mengajar biasa. Beliau punya metode kurang lebih 1001 cara mengajar. Di sini saya sebutkan beberapa aja, enggak, karena kalau disebutin 1000 ya Al-Ma'rifatun Najriyahnya nanti kita susah juga untuk mempraktekkan. Kita sudah punya 12 itu sudah bagus. Menghindari kejenuhan murid itu metode dialog tanya jawab. Ada lagi diskusi dialektika.
observasi. Jadi satu hal yang perlu diluruskan bahwa keberadaan Nabi dan Rasul itu orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang mampu merubah peradaban menjadi sebuah tatanan peradaban yang majemuk dan maju ya. Visual dengan gambar. Nah ini jadi isyarat gerak tangan itu sudah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Jadi metode mengajar paling bagus itu adalah metode mengajarnya Majelis Ilmu Rasulullah. Kalau Nabi Isa itu metode ngajarnya itu parsial, kadang dibawa kemana, jadi kayak kelas alam gitu ya. Para Harawiyin, murid-murid Nabi Isa, pun juga murid-murid Nabi Musa itu metodenya nggak seperti Rasulullah, dikumpulkan di satu tempat di majelis di Masjid Nabawi, bangun majelis ilmu. Hal yang lain nggak, jadi berpindah-pindah. Nah ini adalah buku-buku yang nanti bisa kalian dapatkan, mudah-mudahan segera terbit. Ini saya sudah sering ditelepon orang kapan bukunya terbit. Nah, ini adalah buku-buku yang bisa saya rekomendasikan untuk menjadi bacaan yang dibuat kalian-kalian yang ingin tahu tentang produk teknologi. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator. Halo, moderator. Moderator mungkin tadi ada kendala ya Pak ya? Mungkin saya lanjut, Ya, silakan. aja Pak ya. Pak ya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan Herlina Febriani Metalurgi. Mungkin dipersilakan satu penanya lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Karena saya sendiri, menurut saya, buku-buku yang membahas tentang ilmu pengetahuan, buku-buku yang membahas tentang sains dari sisi Al-Quran itu masih sangat kurang. Karena saya sendiri baru membaca satu buku yang membahas tentang sains dalam perspektif Al-Quran, yaitu karya dosen ITB, Bapak Agus juga namanya, Bapak Agus Purwanto. Jadi ditunggu Bapak bukunya. Ya, saya kenal. Terbit. Beliau kenal saya. Kenal baik. Sesama marga Agus ya, jadi kenal. Ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih juga. Dan kalau tidak ada yang bertanya, saya izin mau bertanya lagi Pak. Oh iya, silakan. Kalau menurut dari Bapak sendiri, kemunduran generasi Islam saat ini itu faktor utamanya dipicu karena hal apa Pak? Apakah karena kurangnya literasi atau hal yang lain? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya faktor kemunduran generasi pemuda muslim saat ini dipicu dengan modernitas. Jadi modernitas itu cara pandang. Jadi kebanyakan anak muda kan kalau udah lihat Barat, lihat Eropa, lihat Amerika itu kayak wah banget gitu. Padahal nggak juga. Justru di sana itu lagi terjadi dekadensi personal. Jadi kepercayaan dirinya turun. Taruhlah di Finlandia, saya sering ke Finlandia. Di Finlandia itu the best system education in the world. Jadi sistem
pendidikannya sangat bagus, tapi tingkat bunuh diri juga sangat tinggi seperti yang ada di Jepang. Jadi toughness-nya itu sangat rendah. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu pemuda belum punya kerjaan sudah berani nikah. Ini kan luar biasa. Kalau di Barat, di Finland nggak berani. Semua pakai kalkulatif nalar. Jadi kalau dia mungkin belum berpenghasilan, dia nggak berani menikah. Tapi di kita hebat dan bisa bertahan kan. Makanya saya sangat apresiatif dan sangat salut jika ada mahasiswa yang berpikir tadi tuh ya, antara tujuan masalah kuliah tadi. Jadi jangan berpikir duniawi lah. Itu udah ada yang ngurus gitu. Jadi malaikat pembagi rezeki itu nggak akan salah memberikan rezekinya. Itu yang salah satu penyebab aspek dominan yang menyebabkan pemuda-pemuda kita banyak mindset berpikirnya mengagumi Barat. Itu yang salah. Terus yang kedua, persatuan kesatuan umat, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah ini juga terdegradasi ya, karena ya mohon maaf mungkin karena pilpres atau mungkin hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Jadi mari kita jaga marwah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, karena di Islam sendiri kan nggak ada firqah sebenarnya. Justru kalau kita membangun firqah, membangun golongan, itu kita akan keluar dari golongannya Rasulullah. Rasulullah itu sangat tidak suka dengan umat-umatnya yang membangun firqah. Jadi ini harus kita atasi. Jadi organisasi keislaman itu adalah payung ilmu. Begitu ke umat, semuanya Muslim. Jadi ini yang prinsip sekali ya. Ketika kenapa sih umat Islam ini tidak maju? Karena salah satunya itu kita masih berpikir terkotak-kotak. Kita harusnya sudah mulai berpikir bagaimana membuat inovasi, membuat produk, kita harusnya lebih maju. Jadi kita bisa kembali ke zaman-zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Cara menuntut ilmunya harus benar. Saya ada contoh kecil ya. Contoh kecil di lab Gamtek, gambar teknologi dan animasi. Simulasi gambar teknik di metalurgi. Jadi awal mula saya bangun lab itu, pendirinya saya, hal kecil yang saya lakukan adalah bagaimana kita bisa memperkuat silaturahim. Jadi tidak ada kompetisi di antara asisten Gamtek itu. Pemilihan ketua koordinator pun tidak kita sepakati. Kita coba pakai ahwa ya, ahlul halqi wal aqdi. Jadi membangun kesadaran intelektual tadi, misalnya si Fulan, si A, si B, kamu mau nggak jadi ketua? Enggak mau, ya udah. Yang mau aja. Terus ketika ada beberapa calon, ya saya suruh berdiskusi satu sama lain dan dengan hujah. Kan dulu terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebenarnya beliau juga nggak siap. Beliau menunjuk Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya hujah yang menguatkan apa? Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini terpilih jadi khalifah? Karena saat itu yang disuruh menggantikan Rasulullah sebagai imam itu selalu Abu Bakar As-Siddiq, dan itulah yang menguatkan hujah. Nah, jadi nanti kalau ya harusnya level-level kepemimpinan itu semuanya dibangun berdasarkan prinsip ahwa tadi, membangun kesadaran intelektual. Berkahnya apa ketika lab itu saya dari hal kecil aja sudah saya improvisasi seperti itu ya. Mungkin insya Allah kita di lab gambar itu satu-satunya yang mendapat juara pertama lomba desain manufaktur mengalahkan ITB dan UI. Terus yang kedua, Sabila Rosidin dan kawan-kawan, bimbingan saya juga. Terus yang tahun kedua kita lomba LKTI itu mengalahkan UGM dan Unibrau. Ya karena tadi itu tujuan proses wasilahnya harus benar diperbaiki. Makanya hilangkan unsur duniawi di sana. Dan itu aku yakin kalau itu prosesnya benar, insya Allah akan dapat. Makanya PR besar bagi pemuda mahasiswa saat ini agar kita jauh dari kemunduran di konsep tasawuf kan. Yang pertama adalah mulai kebaikan dari diri sendiri dulu. Terus mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Kalau itu energi kita lakukan secara kolektif, insya Allah
kemajuan itu bukan sebuah keniscayaan, insya Allah pasti akan terbangun. Jadi makanya di antara kalian yang sedang menuntut ilmu, ya tadi itu ya, hilangkan penyakit hati tadi. Kita membangun dialektika yang harmoni. Insya Allah semuanya bisa kita wujudkan nanti. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Berikut saya akan membacakan kesimpulan. Jadi beranjak dari merujuk dari pertanyaan di tema, apakah musibah dan kemajuan teknologi itu musibah atau berkah, itu tergantung niatnya. Apabila dilakukan untuk kebaikan, maka keberkahan yang akan kita dapat, dan apabila dilakukan untuk keburukan, maka musibah yang kita dapat. Jadi keberkahan teknologi akan tercapai jika memperhatikan aspek kesadaran intelektual, penegakan hukum, ekonomi, dan merasa selalu diawasi, yang merupakan implementasi dari para khalifah. Lalu keilmuan harus didasarkan dengan keimanan dan ketauhidan, dan selalu berbuat baik, dan menghilangkan sifat iri hati, dengki, dan penyakit hati lainnya. Karena semakin cerdas seseorang, maka semakin menemukan kebenaran. Baik, untuk selanjutnya akan pemberian plakat untuk Bapak Agus, untuk Saudara Anggi. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, buat hostnya bisa dipindah ke saya dulu belum? Enggak Pak? Oh. Tadi kelupaan Iya, Pak, iya. harusnya CEO host. Udah ya? Belum Pak. Sudah? Bentar Pak. Yap, sudah Pak. Oke. Nah, jadi ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari LDK Hikmah Pak. Nanti buat softwarenya insya Allah bisa saya kirim lewat email atau lewat WhatsApp ya Pak ya, buat softwarenya. Ya. Jadi mungkin kita adakan sesi foto kan ya Pak ya, dengan cara screenshot nanti biar di screenshot. Jadi untuk para yang ikhwannya bisa diaktifkan kameranya, kita ambil sesi itu foto dulu. Ya, sudah. Terima kasih ya Pak ya buat waktunya. Sudah menyempatkan waktunya buat hadir kajian ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan juga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan di masa depan nanti. Ini bisa dilanjut kepada moderator. Baik, kita udah di ujung acara. Acara ini akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Saudara Mafta. Saudara Mafta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'atil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجحنا في الامتحان، اللهم نجحنا في الامتحان، اللهم نجحنا في الامتحان. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند احتياجنا إليه والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agus Pramono yang telah memberikan materinya. Lalu terima kasih juga kepada para peserta dan para panitia yang telah menyempatkan waktunya di tengah besok yang sedang lagi UTS, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Itu. udah anak semua ya? Udah ya? Udah bang, itu masih rekord itu bang, nanti gede loh.